Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang campak atau measles atau juga rubiola. Jadi ini adalah satu artian campak. Untuk sumbernya ini dari NCBI oleh Kondamudi dan WMAC tahun 2021. Ya, pendahuluannya bahwa penyakit campak itu adalah suatu penyakit yang bisa dicegah. Ya. Jadi kalau seseorang divaksin akan mencegah terjadinya campak pada kehidupan yang lanjut. Kemudian untuk penyakit campak ini sangat menular. Jadi karena memang proses transmisinya itu tidak hanya melalui droplet, bisa melalui aerosol, bahkan dengan kontak langsung saja dengan kulit pada orang dengan campak bisa menularkan ke orang lain. Kemudian demamnya bersifat akut, ya biasanya tidak lebih dari 7 hari. Nah, penyebab dari campak itu adalah virus measles, mana karakteristiknya itu virus punya selubung, kemudian dia single stranded, tidak tersegmen, dan punya RNA sense negatif. Sehingga kalau sifat virus seperti ini ya punya selubung, maka proses pertahanan virus ini lebih kuat daripada virus yang tidak punya selubung. Nah, kemudian ada yang namanya protein hemaglutinin atau HA protein. Ini adalah protein yang dimiliki oleh virus ini yang gunanya adalah untuk berikatan atau attachment dengan sel kita. Nah, secara epidemiologi bahwa virus ini hanya menginfeksi manusia. Ya, jadi hostnya itu hanya ada di manusia. Jadi selagi ada manusia, maka virus ini tetap ada ya. Kemudian transmisinya adalah droplet, aerosol, dan kontak langsung. Jadi untuk periode inkubasi virus ini adalah kira-kira 12 hari. Jadi maksudnya misalkan saya terinfeksi hari ini, jadi virusnya masuk ke tubuh saya di hari ini, kemudian 12 hari setelahnya baru saya mengalami gejala, ada demam, ada mata merah, dan seterusnya. Jadi 12 hari. Jadi misalkan hari ini Anda mengalami gejala-gejala campak, maka Anda harus berpikir 12 hari ke belakang, itu saya berinteraksi dengan siapa saja. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian untuk virus ini sekarang masih sering menginfeksi anak-anak yang muda, tetapi tidak hanya anak yang muda juga, ada anak-anak yang udah remaja, kemudian anak-anak yang udah dewasa itu juga bisa terkena virus ini. Tapi yang paling banyak memang pada anak-anak muda. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kalau sudah ada ruam-ruam pada kulit, ruam kemerahan pada kulit, maka kita tahu selagi masih ada ruam, maka masih bisa menginfeksi ke orang lain. 4 hari sebelum ada ruam dan 4 hari setelah ruam itu ada, disitulah masa-masa di mana virus di dalam sirkulasi darah sangat tinggi ya. Sehingga sangat highly contagious pada masa-masa 4 hari sebelum ruam dan 4 hari setelah ruam berkembang. Jadi awalnya virus itu masuk dan menginfeksi respiratory epithelium, jadi epithelium pada saluran pernapasan. Kemudian akan di counter attack oleh innate response makrofag dibantu oleh adaptif ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai di darah namanya viremia, maka disinilah akan berujung pada nyampainya virus ini di spleen, di limfatik tissue, di paru, di timus, di kulit, di hati. Kemudian untuk gejala klinis yang awal dijumpai adalah demam, batuk, konjungtivitis, dan korija. Ya. Kemudian kalau sudah dijumpai Koplik spots, maka Koplik spots sebentar lagi kira-kira itu akan terjadi
onset untuk ruam. Jadi pertama itu ruamnya belum kelihatan. Yang pertama kelihatan ada demam, batuk, konjungtivitis, kemudian koplik spot. Setelah koplik spot, 1-2 hari kemudian ada timbul ruam di kulit. Kemudian timbulnya ruam di kulit ini menandakan bahwa sel limfosit T, CD8 yang sangat tinggi di dalam darah. Kita bisa lihat di sini ada 3 fase. Setelah fase inkubasi, setelah masa inkubasi masuk ke fase prodromal. Nah, di mana fase prodromal ini adalah fase gejala. Jadi yang bisa kita lihat ada batuk, kemudian ada korija, ada konjungtivitis, demam. Ya. Kemudian seiring berjalannya hari, 1 hari demam, 2 hari naik lagi, 3 hari naik lagi. Kemudian di hari keempat akan semakin tinggi demamnya, ya, semakin tinggi hingga sampai puncaknya, kira-kira di 40-an, 40 derajat Celcius. Nah, kemudian kita bisa lihat pada saat demam yang tinggi ini, disitulah juga mulai atau terjadinya ruam itu, ya. Jadi pada saat demamnya mau tinggi, maka di atas 39 sampai 40-an, maka disitulah proses terjadi peningkatan CD8, kemudian ada ruam-ruam pada kulit. Nah, biasanya untuk gampangnya kalau misalkan terjadi ada koplik spot, maka 1-2 hari setelahnya akan bisa dijumpai peningkatan suhu yang sangat tinggi dan juga disertai adanya ruam-ruam di kulit. Kemudian setelah fase ruam, ya, kalau sudah ada timbul ruam namanya adalah fase ruam. Setelah fase ruam maka akan dilanjutkan dengan fase konvalesen. Nah, jadi fase konvalesen itu di mana kita sudah bisa menjumpai antibodi IgG spesifik terhadap measles virus sudah sangat tinggi, ya, dan sudah diciptakan sel memori. Tetapi penelitian terbaru membuktikan bahwa sel memori itu akan tergantikan oleh sel limfosit T spesifik terhadap measles virus, sehingga akan membuat suatu imun amnesia. Jadi orang yang terinfeksi measles di tahun 2002 bisa juga terinfeksi kembali campak di tahun berikutnya, ya. Jadi karena ada suatu hipotesis tentang amnesia imun ini. Jadi bukan berarti kita yang terinfeksi di tahun 2002 tidak terinfeksi lagi di tahun 2021, di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi masih tetap ada kemungkinan. Baik, kemudian berdasarkan definisi klinis WHO menyatakan semua orang dengan demam, kemudian mempunyai ruam-ruam di kulitnya dengan jenis makulopapuler, ada batuk, ada korija, ada konjungtivitis, ini bisa digolongkan ke kasus measles atau campak. Kemudian ada 3C yang supaya kita gampang mengingatnya adalah batuk, cough, korija, dan konjungtivitis. Nah, untuk patognonik pada measles virus infections itu adalah adanya koplik spot seperti ini. Jadi di bukal bagian dalam, ya, bisa kita lihat ada bintik-bintik berwarna putih seperti pearl, seperti mutiara, ya. Ini namanya ada koplik spot. Nah, 1-2 hari setelah terjadinya koplik spot ini biasanya akan timbul ruam dan demamnya tinggi. Nah, tetapi koplik spot ini tidak selalu ditemukan pada mereka yang measles virus infections. Jadi kalau sudah ada koplik spot maka sudah pasti ini penyebabnya measles virus. Tapi kalau belum ada koplik spot, belum tentu ini bukan karena measles virus. Jadi itu perbedaannya. Kemudian untuk makulopapular rash, ruam-ruam makulopapular, itu pertama kali dari wajah, kemudian turun ke bawah, ke trunkus, kemudian ekstremitas dan seterusnya. Jadi untuk evaluasi yang kalau ada alat PCR lebih direkomendasikan yang PCR. Kalau gold standarnya adalah plaque reduction neutralization assay. Nah, pada terapi campak itu tidak ada obat antiviral atau antivirus yang spesifik terhadap measles virus.
Oleh karena itu kita menyarankan untuk memberikan penanganan suportif yang utama. Jadi kita mengontrol demam, kita mencegah supaya tidak terjadi dehidrasi, kita juga melakukan isolasi pada anak yang terkena. Jadi karena sekali lagi ini adalah penyakit yang sangat menular, jadi kita seharusnya tidak membiarkan anaknya ke sekolah, karena kalau anaknya ke sekolah bisa menularkan ke teman-teman di samping dan di sekolahnya. Karena itu kalau sudah 4 hari, ya sekali lagi ilmunya mengatakan yang sangat-sangat infeksius itu adalah di waktu 4 hari setelah adanya si ruam. Jadi kalau lebih dari 4 hari, kita katakanlah 5-6 hari boleh ke sekolah. Ya, tetapi kalau bisa ketika sembuh secara komplit. Seperti itu. Jadi kalau masih belum 4 hari, disarankan jangan. Ya, karena di sini masih sangat memungkinkan untuk virusnya bisa menginfeksi orang yang masih sehat. Oke. Kemudian kita akan masuk kepada diagnosis bandingnya. Oke. Ini tadi isolasinya harus baik, kemudian kita masuk kepada diagnosis bandingnya, infeksi obat, kemudian ada erythema infectiosum, Kawasaki disease, meningitis, infeksi B19. Nah, ini yang mirip-mirip ya, rubella. Jadi kalau campak namanya rubeola, tapi kalau penyakit German measles namanya rubella. Nah, rubella kriteria pembedanya adalah di demamnya ya. Pertama di demamnya. Demamnya tidak tinggi, sementara kalau yang campak ini bisa kita lihat demamnya adalah tinggi, high fever. Jadi kalau rubella demamnya tidak tinggi, tapi kalau campak atau rubeola itu demamnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia rubeola atau campak, dia itu ada kriteria 3C yang harus kita ketahui tadi. Ada cough, coryza, dan conjunctivitis. Sementara di rubella itu tidak. Malahan dia itu hanya erythematosus papularis dan juga ada limfadenopati. Pada rubeola tidak ada limfadenopati. Nah, kemudian untuk prognosis penyakit campak yang harus kita cegah ada 2 yang paling utama adalah otitis media dan diare. Sehingga kalau misalkan kita sudah menemukan otitis media dan diare, ini harus kita lakukan terapi segera. Jadi ada diare yang paling sering, pneumonia, kemudian ada acute disseminated encephalomyelitis, ya bisa sampai ke sistem saraf pusat permasalahannya kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, kemudian inilah pencegahannya. Supaya tidak terjadi infeksi oleh measles virus, maka dilakukan vaksinasi ya dengan jenis vaksin hidup yang dilemahkan ya. Jadi untuk pada anak yang lahir di usia 9 sampai 12 bulan itu bisa dilakukan vaksinasi pertama, kemudian vaksinasi berikutnya di usia kira-kira 15 sampai 18 bulan pada negara-negara Indonesia salah satu termasuk insidensinya terhadap penyakit campak yang tinggi. Jadi kita juga sudah membuat regulasi tentang vaksinasi MMR, ya, measles, mumps, and rubella virus vaccines yang kita suntikan pertama kali di usia 9 bulan. Ya. Baik, ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya.